Namun Pak Hendra menghilang malam itu. Lalu perlahan tubuhnya berubah menjadi harimau besar yang pernah Adam lihat waktu itu. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Hana di Hana dan Hantu Channel. Oke, di hari ini aku bakalan bacain 2 cerita yang berkaitan sama siluman. Di Indonesia kan ada banyak banget ya siluman, kayak siluman ular, siluman harimau, siluman buaya. Tapi aku gak pernah denger tentang siluman kucing. Emang ada ya? Di hari ini aku bakal bacain cerita tentang siluman harimau sama siluman buaya. Oke, aku gak mau lama-lama di opening, jadi langsung aja ke cerita yang pertama. Let's go. Siluman harimau Sumatera, buyut yang menjaga keturunannya. Oke, cerita ini dialamin sama Adam. Adam ini lahir dan besarnya di sebuah desa kecil di pinggir hutan di wilayah Sumatera. Tapi Adam bersekolahnya itu di kota. Nah, untuk rumah neneknya masih ada di desa tersebut. Adam sekarang udah kerja nih, dia kerjanya online. Sejak kecil, Adam sering mendengar cerita-cerita aneh dari nenek. Katanya, keluarga kami memiliki hubungan yang tidak biasa dengan seekor harimau. Bukan harimau peliharaan, bukan juga harimau jadi-jadian yang sering diceritain orang-orang. Melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Tapi sebagai anak muda, Adam menganggap semua itu cuma dongeng orang tua. Sampai akhirnya Adam ngalamin sendiri kejadian yang ngebuat Adam mempertanyakan semua logika yang selama ini dia percaya. Awalnya terjadi ketika ayahnya Adam meninggal dunia. Ayahnya Adam terkena serangan jantung mendadak saat bekerja di kebun, dan kepergian beliau membuat nenek tinggal sendirian di rumah tua peninggalan keluarga. Karena itulah Adam mutusin untuk pulang kampung sementara, dan karena Adam juga kerjanya secara online, dia bisa bantu jaga nenek. Rumahnya keluarga Adam itu berdiri di ujung desa. Di belakang rumah langsung berbatasan dengan kebun karet dan hutan. Kalau malam, suara jangkrik sama hewan hutan tuh kedengeran jelas dari rumahnya Adam. Bahkan kadang-kadang kedengeran suara yang kadang sulit dijelasin itu suara apa. Kayak suara geraman dari kejauhan. Malam pertama Adam pulang ke rumah nenek di desa, listrik desa lagi mati. Terus Adam duduk aja di teras bareng nenek yang masih berduka. Cuma ditemani dengan lampu minyak. Tiba-tiba nenek nanya, "Nggak takut tinggal di sini, nak?" Adam ketawa. "Takut sama apa, Nek?" Nenek ngeliatin Adam aja. Terus pandangannya berpindah ke gelapnya kebun. "Sama penjaga keluarga kita, Adam," kata nenek. Adam tawa lagi. Nenek masih percaya sama cerita harimau yang dulu nenek sering kasih tahu ke Adam. Nenek diem aja, mukanya kelihatan serius. "Jangan pernah bilang itu cuma cerita, nak," kata nenek. Adam langsung merinding. Entah kenapa nada bicara nenek malam itu tuh beda. Kemudian beliau mulai bercerita. Menurut nenek, sekitar 100 tahun yang lalu atau lebih, buyut kami yang bernama Datuk Marwan adalah seorang pemburu terkenal. Suatu hari, Datuk menemukan seekor anak harimau yang terjebak perangkap. Harimau itu terluka parah, tapi Datuk alih-alih membunuhnya, Datuk malah merawat hewan tersebut sampai sembuh. Beberapa bulan kemudian, anak harimau tersebut menghilang. Namun, malam sebelum menghilang, Datuk bermimpi didatangi seorang lelaki tua berpakaian adat. Lelaki itu mengucapkan terima kasih
dan berjanji akan menjaga keturunan Datu selama darah keluarga masih mengalir. Sejak saat itu, keluarga kami sering mengalami kejadian aneh, berkali-kali lolos dari maut secara tidak masuk akal. Adam tetap gak percaya, sampai kejadian pertama yang Adam alami terjadi. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Gak tahu jam berapa, karena gak dengar suara ayam ribut. Adam pikir ada musang, atau ada hewan lain, jadi Adam ambil senter dan keluar rumah. Begitu sampai di kandang ayam, Adam melihat sesuatu. Ada jejak kaki gede banget, kayak jejak kaki kucing, tapi ini gede banget. Adam yakin itu pasti hewan buas kayak harimau atau macan akar atau apapun, dan itu kelihatannya masih baru. Tanahnya bahkan masih basah. Adam langsung freeze karena jejak itu ngelilingin rumah, seolah-olah kayak lagi patroli. Pagi harinya, Adam nunjukin jejak tersebut kepada warga. Mereka langsung heboh, karena udah puluhan tahun gak ada harimau terlihat di daerah itu. Namun yang membuat Adam heran, gak ada satupun hewan ternak yang hilang. Padahal kalau bener harimau liar, pasti ada korban ternak yang dimakan atau yang hilang gitu kan. Malam berikutnya kejadian yang lebih aneh terjadi. Ketika Adam sedang tidur, Adam mendengar suara geraman tepat di bawah jendela kamarnya Adam. Berat banget dan dalam. Adam mengintip dari celah tirai. Dan Adam hampir teriak saking kagetnya karena ada sepasang mata kuning yang lagi natap ke arah rumah. Tinggi tubuhnya jauh lebih besar dari harimau biasa yang pernah Adam lihat di kebun binatang. Tapi anehnya Adam gak ngerasa itu ancaman. Makhluk itu cuman ngeliatin dan duduk diam, ngeliatin rumah seolah sedang menjaga sesuatu. Dan akhirnya lama-lama sosok tersebut hilang dalam gelapnya malam. Pas Adam cerita sama nenek, beliau malah menghela nafas lega. Berarti dia masih ada, nak, kata nenek. Adam mulai kesel. Nek, dia itu sebenarnya siapa? Nenek cuman jawab, buyutmu. Adam udah mulai nganggap nenek tuh mulai pikun. Sampai suatu sore Adam nemuin sebuah peti tua di loteng. Peti itu berisi foto-foto keluarga, surat-surat lama, dan sebuah buku harian milik ayah. Di salah satu halaman tertulis sesuatu yang membuatnya merinding. Jika suatu hari Adam membaca ini, jangan takut pada harimau yang datang ke rumah. Dia tidak pernah mengganggu keluarga kita. Justru dia yang berkali-kali menyelamatkan kita. Kok aku jadi sedih ya? Sedangkan Adam lagi berduka, ayahnya pergi. Terus dia nemuin diari ayahnya. Tapi di cerita ini Adam malah merinding, bukannya sedih. Adam langsung gemeteran ketika baca diari ayahnya itu. Terus dalam hatinya Adam, ternyata ayah juga percaya. Adam lanjut baca halaman-halaman berikutnya, dan disitu tertulis pengalaman saat ayah masih muda. Ketika tersesat di hutan selama 2 hari, saat hampir mati kehausan, ayahnya Adam melihat seekor harimau muncul. Bukannya mau nyerang, tapi harimau itu justru berjalan di depan ayahnya Adam, seolah nyuruh ayahnya Adam untuk ngikutin harimau itu. Dan ternyata harimau itu membawa ayahnya Adam keluar dari hutan. Sejak baca buku diari ayahnya, pikiran Adam mulai berubah. Mungkin ada sesuatu yang belum Adam pahami, namun Adam tetap cari penjelasan logisnya. Sampai malam yang paling mengerikan itu datang di hidupnya Adam. Malam itu terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Adam mengintip. Ada 3 pria asing. Mereka turun sambil bawa parang, wajah mereka ditutupi masker. Adam ketakutan karena di desa kami memang sedang sering terjadi pencurian.
Kalau di daerah Sumatera, apalagi kalau di jalan lintas Sumatera, itu sering banget ada istilah namanya bajing loncat yang suka nyerang mobil-mobil yang lagi lewat di jalan lintas. Itu persis banget nih, dia bawa parang, pakai masker, istilah zaman sekarangnya begal lah ya perampok. Dan Adam yakin banget mereka itu pencuri. Salah satu dari mereka mulai mencongkel jendela belakang. Adam buru-buru ngunci pintu. Tapi nenek pas Adam bangunin, nenek cuma duduk tenang. Aneh banget. Beliau sama sekali nggak panik. Lalu terdengar suara yang nggak akan pernah Adam lupakan. Suara raungan harimau. Bener-bener keras dan deket banget dari rumah. Sampai kaca jendela tuh getar saking kuatnya suara itu. Terus ketiga pria yang mencoba untuk nyongkel jendela belakang itu langsung ketakutan lari berpencar. Dari balik jendela itu, Adam ngeliat sosok yang besar keluar dari arah kebun. Harimau raksasa. Sama kayak yang pernah Adam lihat waktu itu. Tubuhnya jauh lebih besar daripada harimau normal yang Adam pernah lihat di kebun binatang. Matanya kuning nyala, bulunya hitam orange, berkilau terkena cahaya lampu di sekitar rumah. Ketiga pencuri langsung kabur, berpencar, dan salah satu dari mereka bahkan terjatuh ke parit. Harimau itu ngejar mereka sampai ke ujung jalan desa, lalu menghilang gitu aja. Adam nggak tahu lagi gimana kabar perampok-perampok itu. Keesokan harinya, seluruh desa membicarakan kejadian tersebut karena banyak warga mendengar raungannya. Iyalah, karena kan aumannya gede banget kan, sampai jendela di rumahnya Adam bergetar. Pasti orang lain kedengeran, tapi nggak ada nemuin jejak setelah keluar dari desa. Seolah makhluk itu lenyap ke udara. Dan sejak malam itu Adam mulai percaya, tapi rahasia sebenarnya baru terungkap beberapa minggu kemudian. Suatu hari nenek jatuh sakit dan demam tinggi. Dalam kondisi setengah sadar, beliau memanggil Adam, lalu menyerahkan sebuah kalung tua berbentuk taring harimau, dan nenek bilang, "Ini milik buyutmu, nak." Adam terima kalung itu. Udah dari nenek kasih kalung, Adam nemenin neneknya sebentar, dan gak lama kemudian Adam ketiduran di samping neneknya. Malam itu Adam mimpi. Adam lagi berada di tengah hutan tua. Di hadapannya Adam itu ada seorang lelaki berusia sekitar 60 tahunan. Pakaiannya pakaian adat Melayu lama. Tatapannya tenang, adem. Dan dia bilang, "Aku Marwan." Adam langsung tahu, oh ini buyutku, kata Adam. Di mimpinya Adam, Datuk Marwan ngejelasin sesuatu yang selama ini jadi misteri. Ternyata janji penjaga keluarga bukan diberikan oleh harimau biasa, melainkan makhluk penjaga hutan tua. Makhluk yang bisa ngambil wujud harimau sebagai balasan atas kebaikan Datuk Marwan dulu. Sebagian kekuatan penjaga itu menyatu dengan garis keturunan keluarga. Dan selama keluarga tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk kejahatan, penjaga itu akan tetap melindungi. Dan saat Adam bertanya, apakah beliau ini benar-benar buyutku? Beliau tersenyum. Lalu perlahan tubuhnya berubah menjadi harimau besar yang pernah Adam lihat waktu itu. Adam kebangun dengan tubuh berkeringat. Kalung taring masih berada di genggamannya Adam. Padahal sebelumnya Adam kira udah ditaruh di meja. Dan beberapa bulan kemudian, nenek meninggal dunia dengan tenang. Adam menjadi penghuni terakhir rumah itu. Kasian banget Adam. Adam kan udah ditinggal ayahnya, terus neneknya juga meninggal. Tapi gak apa-apa, neneknya kan meninggal dengan tenang, kata Adam. Dan Adam menjadi penghuni terakhir di rumah itu. Tapi Adam gak pernah benar-benar sendirian. Karena sesekali saat malam sangat sunyi, Adam masih melihat sosok harimau itu berdiri di tepi kebun, natap rumah dari kejauhan. Gak pernah ngedekat, gak pernah ganggu. Cuman mastiin kalau Adam baik-baik aja.
Sampai hari ini Adam nggak tahu apakah makhluk itu benar-benar buyutnya Adam atau sesuatu yang jauh lebih tua. Yang jelas, setiap kali bahaya mendekat, selalu ada jejak kaki harimau muncul di sekitar rumah. Dan yang paling membuat Adam merinding, ketika Adam sudah menikah dan mempunyai anaknya Adam baru berusia 5 tahun, pernah nunjuk ke arah kebun saat senja. Lalu berkata, "Pah, kakek harimau itu bilang jangan pulang malam ya." Padahal Adam belum pernah ceritain apapun tentang harimau penjaga keluarga. Dari ceritanya Adam, di wilayah Sumatera itu masih banyak banget yang percaya mengenai sosok harimau penjaga atau harimau yang bisa dibilang jadi-jadian itu masih banyak banget. Apalagi di daerah pegunungan, daerah Bukit Barisan itu masih banyak. Dan aku juga pernah dengar yang hampir sama ya tentang harimau-harimau kayak gini juga dari ibuku. Mungkin kapan-kapan bakal aku ceritain di video-video berikutnya. Kalau yang dari kita baca tadi, buyutnya Adam, Datu, itu kan nyelamatin bayi harimau. Kemudian harimau dewasa berterima kasih dan berjanji untuk ngejaga Datu beserta keturunannya. Terus Adam juga sempat mention kalau sebagian kekuatan penjaga itu kan menyatu dengan keluarga, dengan garis keturunan. Jadi aku mikirnya Datuk Marwan mungkin ketika sudah meninggal, beliau juga menjadi bagian dari sosok tersebut untuk menjaga keturunannya. Oke. Sebenarnya ceritanya Adam nggak menceritakan hal-hal sedih ya, cuman aku kebawa suasana aja, suasana dukanya Adam. Oke, next kita di cerita kedua. Di cerita kedua ini kita bakalan bacain tentang siluman buaya. Siluman buaya penjaga sungai. Oke. Dan ini diceritain langsung sama Didit. Didit lahir dan besar di desa di tepian sungai besar. Di desa tersebut dikelilingi rawa. Terus juga ada kebun karet dan juga aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan warga sejak dulu. Di tempatnya Didit, ada satu pantangan yang selalu diingatkan orang tua kepada anak-anak. Kalau mandi di sungai, pas maghrib jangan banyak bicara. Jangan pula menghina penghuni sungai. Dan Didit sejak kecil anggap itu cara orang tua untuk menakut-nakuti anak. Tapi setelah kejadian yang menimpa Didit di desanya beberapa tahun lalu, Didit sadar. Kadang legenda memang lahir dari sesuatu yang nyata. Semua bermula saat seorang pria bernama Hendra datang ke desanya Didit. Dia pengusaha dari kota. Katanya dia ingin buka usaha tambak dan membeli lahan rawa di sekitar sungai. Awalnya warga senang karena dia ngejanjiin lapangan pekerjaan. Bahkan beberapa warga langsung menjual tanah mereka dengan harga yang menurut mereka cukup tinggi. Tapi sejak kedatangannya, banyak hal aneh mulai terjadi. Sungai yang biasanya tenang, mendadak sering keruh. Ikan-ikan mati mengambang, air kadang berbau busuk seperti bangkai, dan warga kira itu akibat alat berat yang digunakan untuk membuka lahan tambaknya Pak Hendra. Tapi ada kejadian yang lebih mengerikan. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Roni hilang. Terakhir kali dia terlihat itu lagi mancing di dekat tikungan sungai. Paginya, yang ditemuin tuh cuma sendal sama pancingannya. Gak ada jejak lain. Dan tim pencari menyisir sungai selama 3 hari. Gak nemuin apa-apa, mayat pun enggak, potongan tubuh pun gak ada. Seolah Roni ditelan bumi. Sampai seminggu kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini seorang pekerja tambaknya milik Pak Hendra yang hilang. Katanya dia sedang jaga malam. Saat teman-temannya datang di pagi hari, pos jaganya malah kosong.
Di tanahnya cuma ada bekas seperti sesuatu yang sangat besar merayap menuju sungai. Dan isu mulai berkembang. Orang-orang mengatakan ada buaya raksasa di sungai yang menyeret orang-orang yang hilang tersebut. Buaya pemakan manusia. Anak-anak mulai dilarang bermain di sekitar air. Perahu warga mulai jarang keluar. Desa yang biasanya rame malah jadi sunyi. Dan di tengah ketakutan itu, ada satu orang yang kelihatan gak takut. Namanya Pak Hasan. Tetua desa yang usianya hampir 70 tahunan, yang suatu malam di warung kopi, dia ngomong pelan ke beberapa warga. Kalian yakin yang ambil mereka itu buaya? Semua orang langsung natapnya. Terus apa lagi Pak kalau bukan buaya? Pak Hasan menghela nafas. Penunggu sungai sedang marah, kata Pak Hasan. Ucapan itu membuat suasana di warung kopi hening. Karena cerita tentang penunggu sungai itu bukan hal yang baru. Konon, sejak ratusan tahun lalu, sungai itu dijaga oleh siluman buaya. Makhluk yang gak pernah ganggu manusia selama manusia tidak merusak tempat tinggalnya. Bahkan ada cerita bahwa siluman itu pernah menyelamatkan warga dari perompak sungai zaman dahulu. Namun cerita itu dianggap dongeng sampai sekarang. Didit sendiri gak percaya. Sampai malam ketika Didit ngeliat sesuatu dengan mata kepalanya Didit sendiri. Saat itu Didit pulang dari rumah teman sekitar pukul 11 malam. Jalanan menuju rumah melewati tepian sungai. Saat itu sangat gelap. Biasanya Didit lewat situ gak takut, tapi malam ini rasanya beda. Kabut turun tipis, tiba-tiba Didit ngedengar suara percikan air. Didit mulai dan melihat sesuatu bergerak di permukaan sungai. Awalnya Didit kira itu cuma batang kayu. Pas Didit ngeliat lebih dekat, Didit langsung merinding karena yang kulihat itu adalah kepala buaya. Jadi kepala yang tahu kan kalau buaya lagi timbul di sungai yang moncongnya cuma sama matanya doang gitu. Gede banget, matanya kayak cahaya lampu saking gedenya. Dan matanya warnanya hijau, natap lurus ke arah Didit. Didit freeze, tubuhnya gak bisa gerak. Dan buaya itu perlahan naik ke daratan. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Didit yakin malam itu dia bakal diterkam buaya dan meninggoy di malam itu juga. Ini tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah belakang. Tolong, tolong. Didit noleh. Ada suara anak kecil kepleset di sungai. Arusnya lagi deras, tubuhnya terseret. Dan warga yang ngedengar teriakan langsung lari. Tapi semuanya terlambat. Anak itu hampir tenggelam. Lalu sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Buaya raksasa yang gak deketin Didit tadi justru lompat lagi ke air dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menyelam dan muncul kembali sambil mendorong tubuh anak kecil itu ke tepian. Persis seperti seseorang yang lagi nyelamatin korban tenggelam. Anak itu berhasil ditarik warga dan selamat. Saat semua orang sibuk nolongin si anak, Didit kembali ngeliat ke arah sungai. Buaya itu udah gak ada, menghilang gitu aja. Dan keesokan harinya cerita itu langsung cepat nyebar ke seluruh desa. Sebagian percaya, sebagian anggap orang-orang di sana lagi berhalusinasi. Namun kejadian-kejadian berikutnya membuat semakin banyak orang mulai yakin. Beberapa kali, warga yang hampir tenggelam ngaku ngeliat buaya besar nyelamatin mereka. Ada yang perahunya terbalik, ada yang hanyut, dan semuanya selamat. Tapi semuanya ngeliat sosok yang sama, buaya raksasa bermata hijau. Anehnya, gangguan justru semakin sering terjadi di area tambak milik Pak Hendra. Mesin rusak, alat berat tenggelam, pekerja kabur karena melihat penampakan. Bahkan beberapa malam terdengar suara aneh dari rawa.
seperti campuran teriakan manusia dan binatang. Pak Hendra marah besar. Dia anggap semua itu sabotase dari warga untuk dia nggak menjalankan tambaknya. Dan suatu malam, Pak Hendra ngumpulin beberapa anak buahnya dan para pekerjanya. Mereka bawa senapan, tujuannya satu, memburu buaya yang dianggap penyebab masalah. Tapi Pak Hasan coba untuk menengahi. Jangan ganggu penunggu sungai, kata Pak Hasan. Tapi mereka nggak peduli. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar tanpa henti, dan kelompok Pak Hendra berangkat menyusurin sungai. Pukul 2 dini hari, terdengar suara tembakan berkali-kali, disusul jeritan, lalu hening. Pagi harinya warga menemukan 2 anak buah Pak Hendra dalam kondisi pingsan di pinggir rawa. Mereka mengalami trauma berat ketika sadar, dan tubuh mereka itu penuh lumpur. Saat sadar, mereka cerita sambil gemeter. Katanya mereka berhasil nemuin buaya raksasa itu. Mereka tembak berkali-kali, tapi pelurunya nggak mempan. Lalu buaya itu berdiri di atas sungai seperti manusia. Tubuhnya berubah perlahan menjadi sosok pria tua yang matanya menjala hijau, tapi buntutnya tetap buntut buaya. Kemudian pria itu berkata, "Kalian sudah terlalu jauh merusak tempat ini." Setelah itu badai datang, pohon-pohon di sekitarnya tumbang, air sungai naik, dan mereka nggak ingat apa-apa lagi. Cerita itu membuat desa gempar. Namun Pak Hendra tetap gak percaya. Dia malah semakin marah. Oh, tunggu, berarti semalam itu kejadiannya Pak Hendra gak ikut langsung ke lapangan ya? Dia cuma ngarahin anak buahnya doang. Dan beberapa hari kemudian, rahasia besar akhirnya terbongkar. Ternyata selama ini Pak Hendra gak sekedar membuka tambak. Dia juga melakukan penambangan ilegal di dasar sungai. Dia diam-diam mengeruk pasir dan merusak habitat di sekitar rawa. Akibatnya banyak wilayah sungai yang rusak, air tercemar, dan ekosistem hancur. Warga murka. Mereka nuntut aktivitas itu untuk segera dihentikan. Namun Pak Hendra menolak. Malam terakhir sebelum semuanya berakhir, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Malam itu hujan lagi, tanpa henti, dan sungai kembali meluap. Air naiknya tuh sangat cepat. Desa terancam banjir besar. Warga panik, dan anak-anak juga lansia dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Didit ikut ngebantuin, dan di tengah kekacauan itu seseorang berteriak, "Tanggul jebol!" Jika tanggul benar-benar hancur, seluruh desa akan tenggelam. Dan saat itulah kami melihat sesuatu yang gak akan pernah warga lupakan. Ratusan buaya muncul dari sungai, berbaris diam, menghadap arus yang menghantam tanggul. Di depan mereka berdiri seekor buaya raksasa yang paling besar, yang selama ini sering terlihat. Tubuhnya seperti memimpin, dan entah bagaimana, arus yang menghantam tanggul perlahan berubah arah, seakan ada sesuatu yang menahannya. Beberapa warga bahkan ngelihat sosok pria tua berdiri di atas air, tepat di belakang buaya raksasa itu. Menjelang subuh, banjir sudah surut dan desa selamat. Namun Pak Hendra menghilang malam itu. Tidak pernah ditemukan lagi. Hanya mobilnya yang ditemukan kosong di sekitaran dekat rawa. Sejak kejadian tersebut, seluruh aktivitas perusakan sungai yang dilakukan oleh Pak Hendra otomatis berhenti. Tambak ditutup, alat berat diangkut keluar. Dan anehnya, semua gangguan ikut menghilang. Gak ada lagi orang hilang, gak ada lagi suara-suara aneh, dan cuma sesekali warga yang masih melihat seekor buaya besar muncul di permukaan sungai saat senja. Cuman diam mengawasi sekitar. Pak Hasan pernah bilang, dia bukan hantu, dia juga bukan iblis. Dia penjaga. Selama manusia menjaga sungai,
dia juga akan menjaga manusia. Sampai hari ini, Didit masih tinggal di desa itu, dan setiap kali ngelewatin tepian sungai, saat matahari terbenam, Didit selalu nundukin kepala dan mengucap satu kalimat. Terima kasih penjaga sungai numpang-numpang. Karena Didit tahu, mungkin di balik permukaan air yang tenang itu, sepasang mata hijau masih mengawasi desa kami. Menjaga kami, sama seperti yang sudah dilakukannya sejak ratusan tahun lalu. Oke, di ceritanya Didit ini aku masih belum mecahin sesuatu. Yang orang hilang yang pertama, warga desa yang hilang, kemudian yang pekerja di tambak hilang. Oke lah, pekerja tambak hilang karena dia salah satu bagian dari aktivitas merusak sungai itu. Tapi warga yang hilang pertama kali itu kenapa ya? Dan dari cerita ini nggak ada penjelasan apakah warga yang hilang yang pertama kali itu udah ditemuin atau belum. Mungkin warga itu juga salah satu yang ikut berkontribusi dalam kegiatan tambaknya Pak Hendra. Dan karena kan di awalnya banyak warga yang setuju sama Pak Hendra itu. Dari dua cerita ini tentang siluman harimau, siluman buaya, aku ambil kesimpulannya cuma satu, hikmahnya tuh cuma satu. Berbuat baiklah ke semua makhluk, karena setitik kebaikan yang kita lakukan itu pasti bakalan kembali ke kita lagi. Balasan dari yang di atas itu pasti ada. Oke, untuk hari ini mengenai cerita siluman cukup sampai di sini aja. Dan untuk teman-teman yang punya kisah mistis, kisah horor, bisa banget kirimin ke email hanadanhantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain di video berikutnya. Oke, bye-bye.